Sebetulnya ketika kita berbicara pembelajaran secara e-learning, memang baiknya harus ada peranan pemerintah, di mana ketika kita menargetkan bahwa pendidikan Indonesia harus memasuki era digital, maka peran pemerintah pun harus memberikan andil yang sangat besar di situ. Karena begini Pak, kita tidak mampu untuk memasuki era 4.0, memasuki pendidikan era digital apabila peranan pemerintah itu sangat minim, kemudian tidak ada edukasi dari pemerintah terkait pentingnya pembelajaran digital kepada masyarakat. Karena sejauh ini pun masyarakat, wali murid itu masih mengandalkan guru dalam mendidik anak-anaknya, begitu. Jadi beberapa kali saya sempat mendengar perbincangan wali murid di sekitar saya, tetangga-tetangga kanan kiri, memang mereka kesusahan sekali, bahkan sangat kesusahan ketika harus mendampingi anak-anak mereka dalam proses pembelajaran daring begitu. Apalagi bagi wali murid yang kemudian memiliki anak yang masih balita begitu. Jadi memang untuk sarana prasarana itu pemerintah harus menyediakan, kemudian juga pemerintah pun harus mengedukasi masyarakat terkait pendidikan daring ini, Pak, begitu. Ya, memang di sebagian besar kita ya itu tidak memasukkan channel TVRI kalau nggak salah di rumahnya. Bagaimana Ibu? Iya, betul Pak. Iya, iya. Nah itu tadi adalah apa ya, kendala-kendala yang Ibu alami ya. Menurut Ibu, kondisi ini akan masih akan berlangsung lama atau akan segera berakhir? Dan seandainya nanti tetap berlangsung masih lama, apa yang harus dilakukan Ibu misalnya? Iya, kalau saya berharap semoga pandemi ini segera berakhir begitu Pak, sehingga kegiatan yang pernah kita lakukan yang sudah menjadi rutinitas kita dapat kembali normal seperti sedia kala. Tapi kemudian apabila memang pada kenyataannya pandemi ini belum bisa diselesaikan sampai dengan batas waktu yang sempit atau dalam waktu dekat ini, maka memang mau tidak mau kita harus bersikap bijaksana terkait keputusan pemerintah dan kemudian melanjutkan proses pembelajaran daring ini, begitu. Tapi memang yang menjadi kendalanya kemudian adalah pada siswa yang masuk sekolah dasar kelas 1 SD, Pak. Nah, itu yang memang agak sedikit masih dipertimbangkan akan seperti apa kegiatan pembelajarannya nanti apabila menggunakan sistem daring ini, begitu. Nah, kedepannya mungkin ketika memang pembelajaran dari rumah ini diperpanjang, memang harus ada pertemuan secara Zoom seperti ini dengan wali muridnya, begitu Pak. Jadi memang harus diberikan informasi dan edukasi terkait hal ini. Oke, jadi memang katakanlah nanti akan kembali ke sekolah, itu kan skenario-nya itu kalau nggak salah nggak serta-merta semuanya kembali, tetapi harus dikelola dengan baik sehingga tidak terjadi tidak melanggar protokol COVID itu. Jadi seandainya ke sekolah pun mungkin akan diatur supaya sekolah tidak terlalu penuh, dengan sendirinya akan dibuat pengaturan jadwal, siapa harus kapan berangkat ke sekolah dan seterusnya. Juga harus tetap dirancang pemanfaatan e-learning yang untuk mereka yang sedang tidak berada di sekolah. Bagaimana Ibu? Ya, saya pikir juga baiknya seperti itu Pak. Jadi kelas kami kan berjumlah 28 anak begitu. Apabila anak-anak sekolah semuanya setiap hari dengan jumlah yang sangat banyak tersebut, maka
kemungkinan akan terjadi kerumunan sangat padat begitu. Ya, memang baiknya saya sepakat dengan hal tersebut, Pak. Jadi anak-anak diberikan jeda waktu bersekolah. Jadi dalam seminggu mereka bisa bersekolah 2 hari begitu, bergantian dengan teman-temannya. Ya, karena tidak ada yang bisa memprediksi bahwa COVID akan berakhir. Jadi yang perlu dilakukan adalah tetap menjaga jarak dan lain-lain dan tetap bekerja sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, sebelum ada COVID, Mas, Bu, kembali ke belakang, di sekolah itu memang disediakan nggak fasilitas e-learning? Artinya pada saat tertentu, misalnya mereka mengakses bahan ajar digital dan lain-lain begitu. Oh iya, jadi kalau untuk sebelum pandemi ini, di sekolah kami untuk fasilitas e-learning sendiri itu jarang sekali kami berikan, Pak. Tapi beberapa kali gitu kami sudah mulai memberikan kepada mereka dalam bentuk Google Form begitu. Jadi yang sederhana begitu, Pak. Seperti itu. Karena secara nasional kan sudah ada yang namanya rumah belajar, terus rumah pintar, ruang guru. Iya, betul. Ya. Bahkan di negara tetangga, kami hanya ya silakan. Iya, jadi kalau untuk link-link pembelajaran online yang Bapak sebutkan, itu kami hanya memberikan linknya begitu Pak. Terkait akses yang akan mereka lakukan itu diserahkan kepada wali muridnya masing begitu. Oh, seperti itu ya. Iya, jadi kami tidak memfokuskan pembelajaran melalui link-link demikian begitu. Oke. Jadi itu hanya sebagai tambahan informasi materi begitu untuk anak-anak. Ya, karena disadari atau tidak kan mereka dalam keseharian itu kan dipenuhi dengan berbagai channel digital yang tersaji di hadapan mereka gitu, dan itu kan sebenarnya bisa juga menjadi bahan ajar ya. Oke Ibu, adakah harapan-harapan lain yang ingin Ibu sampaikan dalam kondisi ini? Ya, harapan saya terkait kondisi ini yang utama semoga cepat berakhir Pak pandemi ini sehingga tidak menjadi momok yang sangat menakutkan bagi saya pribadi untuk keluar rumah maupun ke tempat-tempat umum yang biasanya saya datangi. Itu yang pertama. Kemudian harapan saya yang berikutnya adalah semoga pemerintah selalu memberikan kebijakan-kebijakan yang sangat rasional untuk mendukung, menangani terkait pandemi ini. Terkait pendidikan dan proses pembelajaran, semoga kebijakan nantinya untuk pembelajaran yang akan dilakukan baik secara tatap muka langsung maupun secara daring itu semuanya bisa berjalan lancar dan dapat diterima serta dapat memberikan pembelajaran bermakna pada peserta didik dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Jadi tidak ada lagi berita-berita ataupun statement-statement yang tidak enak di telinga dari masyarakat ataupun wali murid yang merasa keberatan terkait pembelajaran daring begitu. Oke, Ibu, terima kasih sudah menyediakan waktunya dalam bincang-bincang bekerja dari rumah. Selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri. Ya, sama-sama Bu.